Okey Datuk, mungkin sikit yang bertabarruk ni Datuk. Bertabarruk dengan kesan peninggalan. Kalau dikatakan ada tok wali, keramat, ini bertabarruk dengan kesan peninggalan ni, maksud tabarruk ni dia mengharapkan berkat. Berkat ni kita, siapa dia yang bagi berkat? Allah Azza wa Jalla bagi berkat. Allah Azza wa Jalla bagi berkat. Bukan berkat ni kerana dia bubuh cap berkat jadi berkat. Tak, Allah bagi berkat. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Tuhan yang pada tangannya kerajaan. Berkat. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali wa barik ala Muhammad. Berkat pada Muhammad. Berkat. Allah ni maha berkat. Kan? Keberkatan Allah yang bagi. Berkat maksudnya ziyadatul khair. Menambahkan kebaikan. Kita tak tahu Allah bagi keberkatan kan tak, melainkan orang yang confirm Allah bagi. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ni confirm. Tentu barang yang disentuh oleh Nabi, dipakai oleh Nabi, ada berkat ya. Maka kalau ada sungguh rambut Nabi, orang letak rambut tu, orang curah atas ayak atas rambut tu, kemudian orang minum ayak rambut Nabi, kita tak petikai. Pasal Nabi tu ada berkat. Allah bagi berkat kat dia. Bukan Nabi yang berkat. Allah bagi berkat kat Nabi. Bukan Nabi yang bagi berkat. Itu dibuat oleh Ummu Salamah. Sebab tu dia ada rambut Nabi, dan orang sakit dia bagi. Baju Nabi sahabat pakai. Cumanya semua peninggalan Nabi ni dah hilang. Tak ada lagi. Yang ada ni semua dakwaan tanpa bukti. Boleh pergi ambil, kena pergi bubuh makmal. Semua yang ada habis, sebahagian besarnya ditanam bersama dengan orang-orang yang memiliki. Ada sahabat yang dia meninggal, ditanam sekali dia dengan baju Nabi. Dan habis. Selain daripada tu orang soleh. Orang soleh ni kalau nak berkat dia, berkat pada doa dia. Kerana dia mungkin mustajab doa dia, boleh. Kita tak nafikan, tapi tidak boleh melampau. Mungkin kita suka untuk pergi duduk dengan dia. Dia rajul mubarak, Allah berkat dia, kena juga, kena pada Allah. Tapi kita tak confirm. Kita tengok zahir dia, dalam dia kita tak tahu. Sebab tu kita tak melampaui. Kita suka peninggalan orang yang baik, mudah-mudahan ada kebaikan, tapi kita tak boleh melampau. Sebab itu dalam Imam Az-Zahabi sebut dalam Siyar A'lamun Nubala, apabila Imam Syafi'i tengok orang sampai letak kopiah Imam Malik untuk diminta berkat ketika semayang minta hujan, Imam Syafi'i di Mesir mula menulis menolak pendapat Imam Malik supaya orang tahu bukan maksum. Bukan dia benci pada Imam Malik, dia sayang Imam Malik, guru dia. Mula-mula dia sabar. Dia pun anak murid Imam Malik. Bila dia sampai ke Mesir, di sana mazhab Malik kuat. Dia pun semua angkat dia. Tapi lama-lama dia tengok fanatik sangat. Dia bagi fatwa yang berbeza dengan Imam Malik, dia pun bermusuh dengan dia. Padahal dia anak murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Lama-lama bila dia solat pun dia pun letak kopiah Imam Malik, Imam Syafi'i tulis. Alright. Pasal tak mau hulu, melampaui. Kalau kita sendiri simpan kain tok syekh kita untuk kita, tak apalah, tak payahlah duk sebut berkat ke apa. Mudah-mudahan kita suka peninggalan orang baik. Sebahagian mereka seperti As-Subki, dia sebut dia sujud di Darul Hadis, kot tempat sujud dia tu terkena tempat kaki pijaknya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Itu pilihan dia, bukan kerana dia confirm hal itu. Kita suka dengan orang soleh, kita pergi. Dia bagi satu benda kita suka. Kalau ada kesan saat kita suka, kita harap ada kebaikan, tapi kita tak boleh melampau. Yang melampau ni sampai pitak di tengah rumah, pergi pegang benda macam tu. Kalau benda tu, kalau Rasulullah, tak ada pilihan, tak ada masalah. Sabit Al-Bunani, dia pegang tangan Anas bin Malik, dia pegang. Dia rasa Masya Allah tangan ni pernah pegang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perasaan kita, kerana kita sayang. Kita sayang. Kita sayangkan orang soleh, itu tak ada masalah. Kita sayangkan bapa kita, mak kita, kekasih kita, dia meninggal. Tengok barang dia, kita teringat kat dia. Sekadar itu.
Kalau kita dok pergi perasak pula, tak boleh. Apapun jangan melampaui batas. Allah Ta'ala. Banyak orang di antara kita, subhanallah, tidak memahami statement Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah di zaman khilafahnya beliau, karena orangnya tinggi besar, sampai dikatakan dalam cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya hampir sampai di tanah, gitu kan. Beliau di zaman khilafah berdiri depan Hajar Aswad pada saat lagi mau tawaf, lalu beliau berteriak dengan suara keras. Beliau mengatakan, wahai Hajar Aswad, dengan suara keras. Orang-orang pada dengar di musim haji, lagi rame. Demi Allah saya tahu kau hanya batu biasa. Kalau saya tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Faham maksudnya? Tugas kita di Hajar Aswad hanya mencium titik, nggak ada yang lain. Jemaah haji kita ini ada yang bapak-bapak kopiahnya digosok-gosok. Kenapa Pak? Wangi. Pastilah wangi. Bayangin kalau jutaan mulut cium nggak dikasih minyak wangi sama kerajaan Saudi, bisa bawa apa Hajar Aswad? Orang yang tidak sikat gigi cium, orang yang sikat gigi cium, ini bau pastinya. Tapi dengan hikmah Allah, Allah akan jaga itu. Tapi itu sebabnya dikasih minyak wangi oleh kerajaan Saudi. Dia bukan wangi alami sebenarnya, gitu kan? Tapi memang sunnah Nabi SAW adalah mencium. Jangan lebih daripada itu. Ada jemaah haji kita masuk, baru kemarin ketangkap. Tidak tahu, saya lupa dari daerah mana, dan lebih baik saya lupa supaya jangan ada yang tersinggung, gitu kan? Bawa gunting masuk Masjid Haram bukan untuk tahallul, bukan untuk cukur rambut, untuk gunting kiswanya Ka'bah. Gunting kain Ka'bah, bawa pulang dianjak keramat, bawa pulang ke Indonesia, dijadikan jimat, jual sekian ratus juta. Ini semua khurafat teman-teman. Apa yang bisa diberikan kain kepada anda itu? Jangan ngawur ini, nggak boleh ngawur. Kiswa itu dibuat oleh kerajaan Saudi dan tempatnya ada. Anda kalau lagi umrah atau haji, coba minta kepada mutawifnya, tolong antarin saya di mana pembuatan kiswa. Ditunjukin nanti. Tiap tahun diganti untuk memperindah. Dan di zaman Nabi SAW sudah ada kiswa dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Nabi SAW tidak tegur, gitu kan? Maka dibiarkan juga oleh para khulafaur rasyidin, dan sekarang dibiarkan juga oleh kaum muslimin. Tapi itu untuk memperindah Ka'bah, tidak ada hubungannya sama sekali. Maka kita harus paham masalah ini ya. Ini karena ada perintah Allah di situ. Sama juga waktu kami masih mahasiswa di Madinah, seringkali waktu saya masih di mahasiswa sana tentunya, di musim haji, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga kuburan Nabi SAW. Berdiri depan kuburan Nabi, lalu jaga-jaga. Ingatkan jemaah Indonesia, jemaah Malaysia yang mengerti bahasa Indonesia lah, bahasa Melayu juga mereka umumnya orang-orang Melayu bisa mengerti. Maka kami ingatkan, bapak-bapak di sini cuma salam kepada Nabi SAW, tidak lebih daripada itu. Kalau berdoa jangan di kuburan Nabi, berdoa menghadap kiblat. Karena kuburan Nabi SAW kalau kita berikan salam membelakangi kiblat, suruh hadap kiblat, gitu kan. Kadang-kadang subhanallah kalau kita lalai sedikit, ada yang gosok-gosok surbannya, kopinya di kuburannya Nabi, di rumahnya Nabi. Ada yang lebih parah, ngirim surat ke Nabi. Oh iya, mungkin anda bingung kok bagaimana caranya. Jadi lubang kuburannya Nabi SAW itu dilempar kertas. Kalau kita lagi lalai sedikit. Selesai musim haji dibersihin kuburan Nabi SAW. Ditemukan kertas bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris, bahasa Arab. Isinya apa? Ya Rasulullah, ya sembuhkan penyakit saya. Ya Rasulullah, mudahin jodoh saya. Ya Rasulullah, mudahin usaha saya. Ini semua istighatsah bi ghairillah. Minta tolong kepada selain Allah ini. Gimana caranya? Saya sangat yakin kalau Nabi SAW hidup pasti Nabi SAW tegur. Karena beliau berkata kepada sepupunya sendiri, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wahai anak kecil, kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah. Wahai anak kecil, kalau kau punya hajat hanya sampaikan kepada Allah. Dan ketahuilah kalau satu kaum ingin menyusahkanmu, maka kau tidak akan ditimpa kesusahan kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Dan kalau satu kaum ingin memberikan kepadamu manfaat, tidak akan sampai padamu kecuali yang telah Allah catatkan untukmu. Telah dicatat semua di Lauhil Mahfuz, pulpen yang dipakai menulis sudah diangkat dan buku sudah ditutup, sudah selesai, kering tintanya, nggak bisa lagi berubah takdir itu. Jadi nggak mungkin Nabi SAW memerintahkan kita untuk itu. Para sahabat tidak pernah minta-minta di kuburan Nabi SAW, tapi begitulah manusia, kadang-kadang tidak faham, gitu kan.